Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Dan bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita berada di halaman 101. Benar ya? Baik. Anwa'ul hidayati wa fadlul istighfar. Ini yang akan kita bacakan buat majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, wa amma su'alul mu'mini, dan adapun permintaan orang mukmin minallahi kepada Allah, al-hidayata, minta hidayah, fa innal hidayata naw'ani, maka sesungguhnya hidayah itu ada dua macam. Ini adalah penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terhadap penggalan hadis qudsi yang berbunyi, ya ibadi kullukum dallun, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu tersesat.
illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kalian akan hidayah kepadaku. Ahdikum, maka pasti aku beri hidayah kepada kalian. Kata al-Imamu Ibnu Rajab, fa innal hidayata naw'ani, maka sesungguhnya hidayah itu ada dua macam. Naw'ani, dua macam. Yang pertama, hidayatun mujmalatun, hidayah yang sifatnya global, menyeluruh. Wahia adalah hidayah yang mujmal ini, hidayah yang mujmalah atau global ini adalah al-hidayatu lil islami wal iman. Hidayah dari Allah kepada kita berupa kita mau masuk Islam, mau menerima Islam, mau beriman kepadanya. Ini hidayah yang sifatnya mujmalah, global. Wahia hasilatun lil mu'min, ini sudah dihasilkan oleh semua orang Islam, dihasilkan oleh semua orang mukmin. Tidaklah orang telah beriman kecuali artinya dia telah mendapatkan hidayatul iman wal Islam. Yang kedua, wahidayatun mufassalatun, hidayah yang sifatnya mufassalah, terperinci. Wahia, dan dia hidayah yang terperinci ini adalah hidayatuhu, hidayah Allah ila ma'rifati tafasili ajza'il imani wal Islam, petunjuk kepada ma'rifat, mengetahui tafasil, rincian-rincian ajza'il iman, bagian-bagian terperinci dari iman wal Islam dan Islam. Wa i'anatuhu, dan kemudian Allah menolong orang itu ala fi'li dzalika, terhadap untuk bisa melakukan semua itu. Ini hidayah mufassalah. Maka ketika orang semakin banyak makrifahnya, pengetahuannya terhadap rincian-rincian Islam yang detail, terhadap rincian-rincian keimanan, dan kemudian dia mudah mengamalkannya, maka berarti orang ini bukan hanya mendapatkan hidayah mujmalah, tetapi juga dia mendapatkan hidayah yang mufassalah. Dan kata al-Imamu Ibnu Rajab al-Hambali, wa hadza yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa naharan. Hidayah yang semacam ini, pengetahuan terhadap rincian-rincian secara tafsil, secara detail tentang perkara iman dan Islam, kemudian kita bisa mengamalkannya. Hidayah yang semacam ini disebut hidayah mufassalah, dan hidayah mufassalah ini semua kita membutuhkannya lailan wa naharan, sepanjang siang dan malam, 24 jam, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita butuh terhadap hidayah mufassalah ini. Walihada, oleh karena inilah amarallahu ibadahu, Allah memerintahkan kepada para hambanya an yaqra'u, untuk senantiasa membaca fi kulli rak'atin min salatihim, di dalam setiap rakaat min salatihim, dari salat mereka, membaca qaulahu ihdinas siratal mustaqim. Itulah maka kenapa kita di setiap rakaat, bukan hanya rakaat salat fardu, bahkan salat-salat yang lain yang sunnah yang disyariatkan oleh Allah, di sana kita wajib membaca Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun salat. Dan salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini maksudnya adalah meminta petunjuk
meminta hidayah kepada tafasil, detail daripada iman dan Islam. Dari sisi kita sebagai muslim, dari sisi kita sebagai mukmin, hidayah mujmalah sudah kita dapatkan. Tetapi betapa banyak di antara kita masih banyak yang belum mengetahui detail perkara iman, detail perkara Islam. Dan ini disebut hidayah mufassalah, dan kita membutuhkannya setiap saat. Itulah hidayah. Ada hidayah mujmalah, ada hidayah mufassalah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam penjelasan lain, para ulama mengatakan hidayah itu ada hidayatu al-ilmi wal bayan wal irsyad. Hidayatul ilmi wal bayan wal irsyad. Hidayah dari Allah berupa ilmu, berupa petunjuk dan berupa pengarahan. Dan ini adalah merupakan wazifah, tugas para rasul dan orang-orang yang mengklaim mengikuti jalan rasul, adalah menjadi wasilah perantara agar orang bertambah ilmu tentang iman dan Islam, menjadi perantara agar orang terarahkan, tercerahkan dan terarahkan tentang iman dan Islam. Ini namanya hidayatul ilmi wal bayan wal irsyad. Sedangkan yang kedua adalah hidayatul taufiq, yaitu hidayah agar orang mudah dan mau mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan berupa hidayatul ilmi wal bayan wal irsyad, dari apa yang dia sudah ketahui, dari apa yang sudah dia diarahkan dan dicerahkan tentang agama ini, kemudian dia mudah mengamalkannya. Ini namanya hidayatul taufik, dan ini hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjadikan orang lain untuk mau dan mudah mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Dan ini sebenarnya hanya pembagian yang sifatnya apa? Metode pembagian saja, tetapi sesungguhnya bahwa di sana ada hidayah yang sifatnya mufassalah, rincian-rincian dari perkara iman dan Islam. Dan kemudian kita diberi tolong oleh Allah untuk mudah mengamalkan rincian-rincian tentang perkara iman dan Islam itu. Ini yang kita butuhkan setiap hari. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa ammal istighfaru, dan adapun al-istighfar, yaitu talabul maghfirah minadz-dzunub, permohonan ampunan dari dosa-dosa, fahuwa talabul maghfirah, dan yang makna daripada al-istighfar itu maknanya adalah talabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, wal abdu, dan seorang hamba, siapapun tak terkecuali, semua hamba, jangankan yang musyriknya, jangankan yang kafirnya, jangankan yang mukmin muslim ahli maksiat, jangankan mukmin muslim yang awam, bahkan ulamanya, bahkan para nabinya, bahkan para rasulnya, semuanya itu ahwaju syai'in ilaih. Mereka semuanya amat sangat butuh terhadap beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik memohon ampun kepada Allah dari kemusyrikannya. Orang kafir butuh kepada istighfar, memohon ampun dari kekafirannya. Orang ahli maksiat butuh beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari perbuatan maksiatnya. Dan kita orang awam, bahkan para ulama pun butuh untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan para nabi dan rasul yang notabene mereka adalah maksumin, orang-orang yang terjaga dari salah dan dosa, tetapi mereka semuanya adalah ahli istighfar kepada Allah. Ini menunjukkan bahkan mereka pun para nabi dan rasul ahwaju syai'in ilaih, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah salah satunya
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kalau orang musyrik butuh kepada istighfar, orang kafir butuh kepada istighfar kepada Allah, orang mukmin muslim biasa bukan nabi dan rasul butuh kepada istighfar memohon ampun kepada Allah, itu ia mudah dicerna oleh logika awam kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang nabi, seorang rasul yang notabene mereka maksumin, orang-orang yang terjaga dari salah dan dosa, kok mereka juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah afdalul khalqi mutlaqan, makhluk yang paling mulia secara mutlak dibandingkan makhluk yang manapun. Beliau mengatakan dalam satu hari, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah fil yaum, wa fi riwayatin akthar min 100 marrah fil yaumi. Kata Nabi, dalam satu hari aku lebih daripada 70 kali, dalam satu riwayat lebih daripada 100 kali dalam sehari memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Bahkan kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, inni la a'uddu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad ketika bermajlis dalam satu majlis, kata beliau, aku menghitung dalam satu majlis, dalam satu momentum, aku menghitung bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih, dalam satu majlis. Inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah at-tawwabur rahim, zat yang maha penerima taubat, zat yang maha rahim. Lihat ikhwatal iman, bagaimana seorang rasul yang maksum, bahkan dia adalah afdalul khalqi mutlaqan, dihitung oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma dalam satu majlis, di sela-sela pembicaraannya, kata Abdullah ibni Umar, aku menghitung. Bahkan beliau mengatakan kunna, berarti yang menghitung bukan hanya beliau, tapi sahabat-sahabat yang lain menghitung fil majlisil wahid, dalam satu majlis Nabi membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu 100 kali. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa Allah itu amat sangat bahagia ketika mendapati seorang hambanya mau bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya. Kata Nabi, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi. Sungguh Allah itu amat sangat bahagia ketika mendapati hambanya mau bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya. Artinya, sesuci apapun kita, walaupun ini mustahil, sebersih apapun kita dari salah dan dosa, tetap kita butuh kepada astagfirullah wa atubu ilaih sebagai cara untuk meraih cintanya Allah, meraih bahagianya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum,
Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wal 'abdu, setiap hamba, ahwaju syai'in ilaih, amat sangat butuh kepada istighfar. Apalagi hamba-hamba yang non rasul, non nabi, li'annahu yukhti'u bil laili wan nahar, karena hamba itu dia terperosok ke dalam kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Dan ini adalah penjelasan terhadap hadis qudsi yang kemarin kita baca, di mana penggalannya adalah kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, yaitu di mana Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wahai hambaku, kalian itu suka berbuat salah di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, maka pasti aku ampuni kalian. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, maka kita amat sangat butuh kepada istighfar. Sehingga ada ungkapan para salaf yang mengatakan fala kabirata ma'al istighfar, tidak ada yang namanya dosa besar kalau kita senantiasa beristighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Maka sebesar apapun dosa kita, maka tidak ada istilah dosa besar bagi orang yang mendawamkan istighfar. Maka dalam hadis yang kemarin kita bacakan, kata Nabi Muhammad, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu membumbung seluas langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, maka pasti aku ampuni untukmu, dan aku tidak peduli sebesar apa dosa-dosa. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya para salaf yang saleh, setiap kali ada orang, diantaranya Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri, setiap kali ada orang datang mengadukan problema kehidupannya, apapun permasalahannya, solusinya adalah beliau selalu mengatakan perbanyak istighfar, perbanyak pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih. Itulah semakin menegaskan bahwa kita amat sangat butuh kepada al-istighfar. Sebesar apapun dosa kita dan sebesar apapun problema kita, maka perbanyaklah istighfar. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya, dan tidaklah ada Allah akan mengazab mereka wa anta fihim, selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selagi mereka beristighfar. Tentang ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau tentang ayat tadi Al-Anfal ayat 33, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Dengan ayat ini Allah telah menurunkan dua keamanan bagi umatku.
Keamanan itu bernama, yang pertama adalah wa anta fihim, engkau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Dan itu Nabi sudah tidak lagi di tengah-tengah kita. Maka tersisa satu keamanan, yaitu apa? Al-istighfar. Maka perbanyaklah istighfar kalau kita ingin aman dari urusan keburukan apapun. Dan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 52, Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka apa kata Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menurunkan hujan, hujan rahmah yang membawa keberkahan, membawa kemakmuran. Dan bahkan kata Allah, wa yazidkum quwwatan, Allah akan menambahkan kepada kalian satu kekuatan ila quwwatikum, kepada kekuatan kalian. Maka selemah apapun kita, oleh urusan apapun kita menjadi lemah, maka agar kita menjadi kuat kembali, solusinya adalah perbanyak istighfar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Istighfar itu ibadah yang agung, yang ringan, yang mudah, yang dengannya segala problema akan tersingkirkan, yang dengannya segala krisis akan tersingkirkan, yang dengannya Allah turunkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan, dan dengannya Allah ampuni dosa-dosa sebesar apapun. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, barang siapa yang membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaannya saya ulangi agar menjadi pengetahuan buat saya dan antum semua. Kata Nabi, barang siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu walau kana qad farra minaz zahaf, maka diampuni dosanya walaupun dia punya dosa berupa lari dari medan peperangan. Dan ketahuilah para bapak, para ibu sekalian, dosa lari dari medan peperangan, perang sabil, itu adalah dosa besar. Bahkan Nabi menyebutkannya sebagai ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang menghancurkan dirimu dengan kehinaan. Apa saja? Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu 7 perkara yang membinasakan itu? Nabi menjawab, yang pertama asyirku billah, kemusyrikan. Yang kedua wasihru, kata Nabi, sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Yang keempat aklur riba, memakan riba. Kita semua tahu riba, ya, 1 dinar riba, 1 dirham riba, uang receh yang dimakan oleh kita, dan kita tahu itu uang riba, maka dosanya lebih besar ketimbang berzina dengan ibu kandung. Kemudian selanjutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang ke-6 wa tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari dari medan peperangan. Dan yang ke-7 wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat,
menuduh zina kepada wanita yang suci yang menjaga kemuliaannya. Lihat, lari dari medan peperangan, diurutkan kesekian dari 7 perkara yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang luar biasa besarnya. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca astagfirullah, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, ghufira lahu walau kana qad farra minaz zahaf. Diampuni baginya walaupun dia punya dosa berupa lari dari medan peperangan. Luar biasa istighfar manfaatnya buat kita. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ada sebuah athar yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana athar itu mengatakan, seandainya halilintar kilat menyambar-nyambar di muka bumi, maka dia tidak akan bisa menyentuh orang yang mendawamkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, kata Nabi, man lazamal istighfara, barang siapa yang melazimkan dirinya, mensenantiasakan dirinya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi, ja'alallahu lahu makhrajan, Allah jadikan baginya solusi min kulli dhiqin, dari segala kesempitan. Dan bahkan kata Nabi, bagi orang yang melazimkan istighfar ini, bukan hanya diberi solusi dari segala kesulitan, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan mengkaruniakan kepadanya rizki bahkan dari arah yang dia tidak sangka-sangka itu sebagai jalan rizki baginya. Maka ini semakin menegaskan bahwa betapa kita amat sangat butuh kepada istighfar. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, wal 'abdu ahwaju syai'in ilaih, hamba itu amat sangat butuh kepada istighfar. Li'annahu yukhti'u bil laili wan nahar wa qad takarrara fil Qur'ani dzikrul taubati wal istighfar. Dan di dalam Al-Qur'an itu takarrara, berulang-ulang, dzikrut taubati wal istighfar, penyebutan untuk kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah diulang-ulang, wal amru bihima, dan di dalam Al-Qur'an juga diulang-ulang perintah dengan perintah agar kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah, wal hathu alaihima, dan motivasi agar kita melakukan pertaubatan dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu adalah khatta'un, suka berbuat salah, sering berbuat salah. Wa khairul khatta'in, kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yang selalu bertaubat. Jadi orang yang paling baik, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, karena itu mustahil. Orang yang baik itu adalah ketika dia salah, segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kata Nabi, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dan tadi sudah saya singgung ya, dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan, aku hitung-hitung dalam satu majelis, di sela-sela pembicaraannya,
Nabi membaca itu istighfar lebih daripada 100 atau 100 sebanyak 100. Dan Nabi juga bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka lihatlah diri kita. Kalau Nabi saja seperti itu dalam istighfarnya kepada Allah, apalagi kita. Dan inilah boleh jadi salah satu rahasia sukses besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hitungan periode Makkah dan periode Madinah, beliau baru mendapatkan SK di usia 40 tahun. Bekerja hanya berapa tahun? 23 tahun. Tapi meraih sukses yang luar biasa. Maka siapapun yang ingin meraih sukses dalam urusan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, problema apapun ingin diatasi, ingin diperbaiki, maka perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih. Maka dalam satu hadis yang sahih, salah satu istri Rasul bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau memperbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi memperbanyak bacaan ini, subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Istrinya bertanya, kenapa engkau memperbanyak bacaan ini? Kata Nabi, Allah mengabarkan kepadaku bahwa Allah akan mendatangkan kemenangan yang besar. Maka dalam rangka menyongsong kemenangan yang besar itu, aku diperintahkan oleh Allah untuk membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Nabi membaca surat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Nabi kemudian memperbanyak subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini salah satu bentuk redaksi istighfar. Atau yang tadi ada astagfirullahal azim atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya yang disebut sayyidul istighfar, atau redaksi-redaksi yang lain. Perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, maka kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka, mendapatkan solusi dari problema yang kita tidak bisa menyelesaikannya. Fadhal. Kalau kita dalam perjalanan, kita istighfar bisa kurang, bisa lebih. Nah, kalau lebih dari 100 itu bagaimana? Iya. Kalau kita simpulkan dari apa yang dikatakan dan diinformasikan oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dalam satu majlis, aku hitung, kami berarti tidak sendirian, ada sahabat yang lain yang menghitung. Dalam satu majlis Nabi membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Berarti dalam satu hari satu malam ada berapa majlis yang Nabi lakukan? Berarti lebih dari 100. Apalagi ikhwatul iman, zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Mutlak itu tanpa batas, jenisnya apa saja, yang penting syar'i dari Allah dan Rasulnya, jumlahnya tak terbatas, silahkan berapa, tempatnya tak dibatasi, silahkan mana saja. Itu namanya zikir yang mutlak. Yang penting jenisnya adalah syar'i dari Allah. Adapun tempatnya, waktunya, jumlahnya, dan mana yang jenis yang kita pilih, apakah istighfar, maka silahkan jumlahnya berapa. Ini namanya zikir mutlak. Ada lagi zikir yang muqayyad, dibatasi jenisnya, dibatasi jumlahnya, dibatasi tempatnya. Contoh, zikir istighfar ba'da sholat, termasuk zikir muqayyad, dibatasi jumlahnya, dibatasi jenisnya, batasnya cuma 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jenisnya dibatasi, ikuti batasan itu. Ya, waktunya dibatasi, jumlahnya dibatasi. Maka ketika kita sedang berkendara, kemudian kita memperbanyak zikir, ini namanya zikir mutlak. Yang kita pilih seumpama adalah dengan inspirasi dari penjelasan ini, kita pilih astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian lebih daripada itu, maka silahkan. Ini kemuliaan.
Ini kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Cukup. Ada lagi? Enaknya begini, ada majelis. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya kita tunda. Baik. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, Allahu huwal ghaniyul hamidul mutlaq. Allah itu zat yang maha kaya, al-ghani, al-hamid, yang maha terpuji mutlak, yang sifatnya mutlak. Kekayaan Allah itu mutlak, keterpujian Allah itu mutlak. Itu adalah penjelasan atau kesimpulan dari penggalan hadis qudsi yang berbunyi, ya ibadi, kata Allah, wahai para hambaku, innakum lan tablughu dharri, kalian tidak akan sampai kepada kemampuan memadoroti aku, kata Allah. Fatadurruni, maka kemudian kalian bisa memadoroti aku, tidak akan pernah bisa. Makanya Al-Imamu Ibnu Rajab pada halaman yang kemarin, di halaman 100, ketika orang melakukan kemusyrikan yang kalau ditinjau dari definisi apa itu syirik, bahwa syirik itu adalah zalim, dan zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sesungguhnya, yang proporsional. Maka orang yang melakukan kemusyrikan itu secara definisi itu berarti dia telah zalim kepada Allah, karena dia telah memposisikan Allah bukan pada posisinya. Tetapi dikatakan oleh Ibnu Rajab, itu bukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, innakum lan tablughu dharri, kalian tidak akan pernah bisa kepada satu kemampuan memadoroti aku. Maka walaupun nampaknya kita menghinakan Allah dengan mensenandingkan dia dengan sesuatu selain Allah, nampaknya kita sedang menghinakan Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, itu tidak memadoroti kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Rajab mengatakan, asyirku itu bukan kezaliman kepada Allah, tetapi itu adalah kezalimanmu, wahai pelaku kemusyrikan, terhadap dirimu sendiri. Zulmun nafsi, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Walaupun secara nampak orang yang melakukan kemusyrikan itu dia telah memposisikan Allah bukan pada tempatnya, artinya dia telah zalim kepada Allah, tetapi kezaliman itu tidaklah kembali kepada Allah, tetapi kezaliman itu kembali kepada pelaku kemusyrikan itu. Maka Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan di halaman 100 kemarin bahwa zulmun nafsi wa a'dhamuhu asyirku, kezaliman orang pada dirinya sendiri, dan kezaliman orang pada dirinya sendiri yang paling besar adalah kemusyrikan. Zalim kepada diri sendiri banyak, tidak memberi istirahat kepada mata, tidak memberi istirahat kepada badan. Ini juga zalim kepada diri sendiri. Karena kata Nabi, inna li'ainaika haqqun 'alaika, sesungguhnya bagi kedua matamu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Salah satu hak mata kita adalah istirahat. Salah satu hak mata kita adalah digunakan bukan untuk nonton YouTube, nonton sesuatu yang sia-sia. Dan kata Nabi, inna libadanika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi badanmu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Salah satu hak badan itu adalah istirahat. Ini adalah kezaliman karena merampas hak mata, merampas hak badan untuk istirahat. Ini zalim kepada diri sendiri. Tetapi kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya sendiri adalah ketika orang itu mensekutukan Allah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni, kalian tidak akan pernah sampai kepada kemampuan untuk memadoroti aku sehingga kemudian kalian bisa memadoroti aku, tidak akan pernah bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan pernah sampai kepada kemampuan untuk memberi manfaat kepadaku. Makanya dalam penggalan hadis yang lain dari hadis qudsi ini, Allah mengatakan, seandainya
awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum. Seandainya manusia pertama terus sampai manusia terakhir, jin pertama terus sampai jin terakhir, semuanya di atas ketakwaan yang paling tinggi, kemudian semuanya mengagungkan Allah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, mereka semuanya berada di atas kekafiran yang paling tinggi, sehingga kemudian mereka beramai-ramai menghinakan Allah, beramai-ramai membangkang kepada Allah sebangkang-bangkangnya. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, innakum lan tablughu dharri, kalian tidak akan pernah sampai kepada kemampuan untuk memadoroti aku. Maka barang siapa yang nampaknya zalim kepada Allah berupa kemusyrikan, sesungguhnya itu bukan zalim kepada Allah, tetapi dia sedang zalim kepada dirinya sendiri. Innakum lan tablughu dharri fatadurruni, dan kata Allah, walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan sampai kepada kemampuan untuk memberi manfaat kepada aku. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, itu bukan berarti kita sedang memberi manfaat kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita. Justru ketika kita sedang beribadah kepadanya, itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Maka fahami itu. Yani annal ibadah la yaqdiruna an yusilu ilallahi naf'an wala darran. Yani kata Al-Imam Ibnu Rajab, para hamba tidak akan pernah mampu untuk mengirimkan kepada Allah manfaat untuk Allah atau madarat untuk Allah. Fa inna Allah ta'ala fi nafsihi ghaniyun hamidun. Sesungguhnya Allah itu adalah ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji, la hajata lahu bi ta'atil ibad. Tidak ada kebutuhan bagi Allah terhadap ketaatan kita. Wala ya'udu naf'uha ilaih, dan manfaat ibadah itu bukan untuk Allah kembalinya, tetapi kembali kepada kita. Wa innamahum yantafi'una biha. Justru kitalah para hamba yang mengambil manfaat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatadarraru, dan Allah tidak termadarati bima'asihim, tersebab oleh maksiat mereka. Wa innamahum yatadarraruna biha, justru madarat akibat kemaksiatan itu kembali kepada pelakunya, tidak berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa in takfuru, jika kalian semua kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Jika kalian semua kafir, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah Allah itu ghaniyan hamidan, zat yang maha kaya raya, hamidan yang maha terpuji. Wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yattaquhu wa yuti'uh, dan Allah senang terhadap para hambanya jika mereka bertakwa dan taat kepadanya. Kama annahu yakrahu minhum an ya'suhu, sebagaimana sebaliknya Allah membenci mereka ketika mereka bermaksiat kepadanya. Walihadza yafrahu bitaubatit taibin, oleh karena ini maka Allah bahagia terhadap taubatnya para orang-orang yang bertaubat. Wa hadza kulluhu ma ghinahu min ta'ati ibadihi wa taubatihim ilaih, dan ini sebenarnya Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka dan tidak butuh kepada pertaubatan mereka. Wa innahu innama ya'udu naf'uha ilaihim dunahu, sesungguhnya manfaat dari ketaatan dan pertaubatan mereka kembali kepada mereka, bukan kepada Allah. Walakinna hadza min kamali judihi wa ihsanihi ila ibadihi, ini merupakan bentuk kesempurnaan kedermawanan Allah dan kebaikan Allah kepada para hambanya. Wa mahabbatuhu li naf'ihim, dan cintanya Allah untuk memberi manfaat kepada mereka para hambanya. Wa daf'ud darari anhum, dan menolak madarat dari mereka para hambanya. Maka ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, ketika kita beribadah kepada Allah, maka fahami itu, kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Maka ibadah kita akan bernilai ihsan, yaitu kita menyembah kepada Allah seolah kita melihatnya,
atau kalaupun tidak, paling tidak kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bacakan buat antum semua, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada penggalan hadis qudsi berikutnya, yaitu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, dan seterusnya. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika